Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab hari Sabtu yang mulia ini. Topik kita hari ini kembali ke tahun Islam. Kemana kita kembali? Ke tahun Islam. Yang mana tahun Islam itu? Tahun Hijriah. Bagaimana cara kembalinya? Kan begitu pertanyaannya. Cara kembalinya mudah. Kita kalau lahir anak kita tulis di sertifikat kelahiran anak itu, kita catat anak kita lahir hari Minggu, hari Ahad, tanggal 1 Muharram. Jadi semua nulis itu. Kalau lahir tanggal 2 Dzulhijjah, tanggal 2 Safar, tanggal 3 Maulid, Rabiul Awal, tulis. Jangan sampai ketika kita tanya anak bapak itu kan anak dayah, anak pesantren, ya gitu. Jadi anak bapak itu kapan lahirnya? Tanggal berapa menurut tahun Islam? Oh, nggak tahu saya nggak catat gitu kan. Berarti kita sia-siakan tahun Islam. Dan kita mengharapkan kepada pemerintah Aceh, jadi anak-anak Aceh itu harus dicatat tahunnya itu. Di samping tahun Masehi juga harus ada tahun Hijrah, penanggalan Hijrah. Dengan demikian tahun Islam kembali berjaya di bumi Serambi Mekah. Yang kedua, karena kita ini ada hak otonom. Aceh ini kan hak otonom, istimewa kita di Aceh ini. Maka saya pikir kita robah daftar bayar gaji. Enggak usah lagi bayar gaji di akhir bulan Masehi, bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Enggak usah lagi. Bayarlah gaji pegawai, ya. Bayar gaji pegawai itu di awal bulan Islam, bulan Muharram, Safar, Sya'ban dan seterusnya. Bagaimana ini? Apakah realistis atau sesuatu dongeng? Tapi ini sebuah tafakur saya, sebuah pemikiran saya. Kalau disambut, alhamdulillah. Karena sambutan itu tidak mesti langsung hari ini, tahun ini. Sesuatu yang saya ceramahkan bertahun-tahun kemudian terwujud sendiri kehendak Allah. Tahun-tahun 90-an saya pernah mengajak, saya ceramah di Mesir Raya, saya tulis di koran harian, agar satu hari nanti kita harus ada satu bahasa Aceh. Kita pilih satu hari semua pegawai, semua orang bicara bahasa Aceh. Siapa sangka setelah 10 tahun ide itu saya lontarkan, saya tulis di Serambi dulu. Alhamdulillah sekarang sudah disambut oleh Bupati Wali Kota Luk Semawe, ya. Sudah disambut. Jadi berdakwah itu enggak usah langsung harus lahir. Ini juga ide kita kembali ke tahun Islam. Siapa tahu ada yang memikirkan, nanti kita lontarkan saja. Lontarkan ide, siapa tahu nanti ada yang menyambut, ada yang memikirkan. Kembali ke tahun Islam, mungkinkah? Mungkin, karena tidak bertentangan dengan Pancasila. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Malah semakin baik kalau kita mau kembali ke tahun Islam. Itu kalender Jawa itu, kalender Jawa itu tahun Islam tuh. Jawa itu kan mayoritas di negeri ini dan mereka beragama Islam. Mayoritas orang Jawa beragama Islam. Presiden orang Jawa, kan begitu. Menteri-menteri banyak yang Jawa. Menteri agama orang Jawa. Jadi kalau kembali ke tahun Islam itu bukan sesuatu yang sulit.
hanya satu tanda tangan dari presiden, langsung kita kembali ke tahun Islam. Maka ini menarik, ya. Kecuali kita tidak mau, kita selalu dipengaruhi oleh Barat, oleh orang Kristen. Jadi tahun Masehi itu tahun orang Kristen. Bagaimana nih? Iya, tidak bisa dibantah. Ya. Kembali ke tahun Islam sesuatu yang memungkinkan. Yang ketiga, kalau kita ingin kembali ke tahun Islam sebelum pemerintah menyambut, kita ini orang rakyat ini juga boleh kembali sendiri. Bagaimana caranya? Misalnya kita nikah, nikah, jangan tulis lagi di buku nikah itu tahun Masehi, tulislah tahun Islam. Saya nikah tanggal 15 Jumadil Awal misalnya, tahun 1441 Hijriah, gitu kan? Itu kan bagus sekali. Nanti ada anak tulis lagi. Dan yang terakhir juga harus dipikirkan, ini batu-batu nisan baru, orang meninggal, tokoh meninggal. Di batu nisan sekarang ditulis angka Latin, angka Latin, tapi ada ditulis bahasa Arab sedikit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ayat Quran. Lalu ditulis nama orang, Profesor Dr. Pulang, gitu kan. Lalu ditulis wafat, lahir tanggal sekian, wafat, gitu kan. Jadi sekarang harus kita ganti dengan wafat, lahirnya tahun Islam, wafatnya juga tahun Islam. Kan tidak ada yang melarang, kan tidak ada yang bertentangan. Tetapi orang-orang Islam telah memuliakan tahun Islam. Itu yang ingin kita banggakan. Surah sebut Masehi. Masehi itu Yesus Kristus. Memang beliau seorang Rasulullah, seorang Nabi yang ke-24, Rasul yang ke-24. Tapi hal-hal itu telah diambil oleh orang non-Islam. Bahkan beliau dinobatkan menjadi Tuhan. Maka kita orang Islam tidak perlu ikut-ikutan sebenarnya. Kita harus bangga dengan peninggalan-peninggalan sendiri. Yang meninggalkan kepada kita bukan sebarang orang, penghuni surga. Itu kalau tahun Masehi, bulan Masehi itu nama dewa-dewa. Apa itu dewa? Tuhan berhala. Tetapi tahun baru Islam diciptakan oleh sahabat Rasulullah, yang dijamin oleh Rasulullah mereka itu penghuni surga. Kok kita buang sia-sia? Kok kita buang sia-sia? Tapi orang-orang tua kita di kampung masih mengingat, dilihat bulan. Oh, ini sudah tanggal 15 Muharram, bulan sudah penuh. Nanti 17, bulan sudah kecil. Dia apa? Dilihat bulan bisa tahu. Bulan-bulannya juga mereka tahu. Tetapi generasi milenial sekarang mungkin tidak tahu. Maka kita beri kesadaran kembali bahwa kita harus kembali ke tahun Islam. Nah, kita tinggalkan tahun yang dibawa oleh penjajah. Jadi tahun Masehi itu dibawa oleh Belanda. Maka orang-orang Aceh menyebutnya itu tahun Belanda. Tahun Belanda. Orang Aceh kan tahun Belanda. Jadi kita kalau bisa kembalilah kepada tahun Islam. Karena semua ibadah di dalam Islam itu berdasarkan tahun Islam. Coba lihat, puasa berdasarkan bulan Islam, bulan Ramadan, ya kan? Haji berdasarkan bulan Islam, bulan Dzulhijjah. Jadi semua ibadah-ibadah itu Isra Mi'raj itu bulan Rajab, ya. Itu Isra Mi'raj itu untuk wajibnya salat itu juga berdasarkan tahun Islam.
Tahun Masehi tidak ada jasa apapun kepada kita. Merdeka kita itu hari Jumat tanggal 9 bulan Ramadan. Merdeka. Cuma karena di Indonesia ini banyak orang sekuler, diambil tahun penjajah, tahun Belanda, 17 Agustus. Jadi pemirsa JTV yang dirahmati Allah, saya pikir ketika kita mengajak kembali ke tahun Islam, tidak perlu serta-merta juga. Dalam pengalaman saya berdakwah di Banda Aceh ini, saya sudah terjun menjadi pendakwah 26 tahun yang lalu. Tahun 90-an dulu kita mengajak manusia untuk kembali ke jilbab. Itu tidak mudah. Tidak terduga akhirnya apa yang kita dakwahkan disambut oleh umat Islam seluruh Aceh sekarang. Ditetapkan lagi oleh pemerintah masing-masing daerah, jilbab itu wajib di seluruh tanah Aceh. Itu hasil dakwah yang tidak terduga. Jadi kalau sekarang kita punya ide kembali ke tahun Islam juga sesuatu yang bukan mustahil. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kalau ada yang ingin interaktif silakan di nomor yang tertera di layar kaca, SMS, WhatsApp juga ada nomornya. Silakan saja kita berdiskusi, kita saling melengkapi tentang tahun Islam ini. Saya coba dulu lihat di WA ya. Saya lihat di WA. Di WA. Di WA belum ada. Saya lihat juga di SMS sekarang ini. Alhamdulillah di SMS sudah ada 2 pertanyaan. Ini menarik sekali. Yang pertama ya, dari siapa ini? Assalamualaikum Ustadz. Sebagaimana kita tahu, agama samawi bertuhan satu, yaitu Islam. Nabi Adam Islam, Nabi Ibrahim Islam, dan Nabi Isa Islam. Mau tanya Ustadz, sejak kapan umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Isa tidak mengikuti Islam? Dari Azhar di Banda Aceh. Mantap sekali Azhar di Banda Aceh. Benar, semua Rasul ya, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW beragama Islam. Arti Islam itu selamat, sejahtera, selamat di dunia dan di akhirat. Semua para nabi, baik nabi maupun rasul, itu adalah penghuni surga, karena mereka itu utusan-utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Agama mereka agama tauhid atau agama Islam. Nah, tapi setelah para nabi dan rasul itu wafat, umatnya sesat. Umatnya meninggalkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi. Misalnya Nabi Adam mengajarkan kepada anak-anaknya itu bertauhid kepada Allah SWT. Tetapi ada di antara anak-anak Nabi Adam itu, misalnya Qabil ya, yang mensyarikatkan Allah dan menentang Allah SWT, jadilah dia itu kafir. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang kafir itu semakin banyak. Nabi Nuh pun mau dibunuh oleh mereka. Dan akhirnya orang-orang kafir ini ditenggelamkan oleh Allah SWT dengan banjir besar. Hanya 80 orang yang selamat di dalam kapal Nabi Nuh. Kemudian nabi-nabi lain juga begitu, pengikut-pengikut nabi yang lain itu tidak mau beriman, mereka itu jadi kafir, mereka itu mensyarikatkan Allah. Tapi Allah SWT selalu sayang kepada manusia. Dikirimlah nabi-nabi berikutnya, misalnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semua mengembalikan mereka itu kepada Islam, kepada agama tauhid. Namun setelah mereka wafat, umatnya itu membangkang lagi, mensyarikatkan Allah. Jadi tauhid itu hilang. Kemudian Allah yang terakhir mengirim Nabi Isa alaihissalam
Nabi Isa pun Islam. Nabi Isa mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa bukanlah anak Allah. Nabi Isa bukanlah Tuhan. Yang diajarkan oleh Nabi Isa, Allah hanya satu, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah Isa dirafa oleh Allah ke langit, umat Nabi Isa, orang Yahudi ya di Nazaret itu yang disebut orang Nasrani juga mensyarikatkan Allah dengan Isa itu. Dikatakan Isa itu anak Allah. Gitu. Bukan hanya Isa yang disyarikatkan dengan Allah, tetapi juga Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus itu? Menurut mereka adalah Maryam. Maryam itu Ruhul Kudus. Jadi Tuhan menurut orang Kristen punya istrinya Maryam dan punya anaknya Isa. Itu adalah salah. Maka Allah perlu 500 tahun kemudian setelah wafat Isa, Allah perlu mengirim seorang rasul pamungkas yang mengembalikan agama Islam kepada realnya, ya, yakni Islam yang bertauhid, ya, monoteisme. Jadi agama Islam adalah agama tauhid, ya, agama yang tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, dengan siapapun. Dalam Al-Qur'an disebut Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Dia Allah itu Maha Esa. Esa satu. Allahus Samad. Allah tempat meminta. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Nah, ini tauhid Islam. Tauhid Islam itu Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kan sudah beda dengan Kristen. Sudah beda. Nah, jadi tidak sama kita dengan Kristen. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak sama Allah, ya, dengan sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah berbeda dengan makhluknya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, ya, benar Nabi, benar semua agama para Nabi adalah agama tauhid atau disebut juga agama Islam. Nah, tetapi kenapa harus ada agama di dunia ini sangat banyak sekarang? Nah, itu hak Allah, prerogatif Allah. Orang Kristen banyak, orang Yahudi, orang Nasrani, ya, orang Kristen, orang Buddha banyak juga, orang Hindu banyak juga, orang Konfusi banyak juga. Orang komunis yang tidak percaya sama sekali kepada Tuhan juga banyak di dunia ini. Nah, ini apa? Ini kita tidak bisa menjawab. Semua itu sudah disunahkan oleh Allah begitu, sunatullah, ya. Sunatullah. Jadi Allah menjadikan manusia ini memberi kebebasan kepada mereka. Memberi kebebasan, yang kafir silakan kafir, yang Islam silakan Islam, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagi kita agama Islam ini agama kita. Kalau kita lihat penduduk dunia sekarang ini sampai 7 miliar, umat Islam cuma 1,7 miliar, yang lain berarti 4,3 miliar itu 3,3 miliar itu orang kafir, ya. Berarti penghuni neraka hari akhirat sangat banyak, ya. Sangat banyak. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini termasuk umat yang baik.
Allah telah memuliakan kita. Orang-orang di Aceh ini beragama dengan agama Islam. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.